Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 5 pada pagi hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam bersama saya, Bapak Fajri Hidayatullah. Anak-anak, sebelum dimulai pelajaran SKI-nya, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari dimudahkan dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan ditengadahkan tangannya. Silakan ditengadahkan tangannya. Sudah siap anak-anak? Mari kita mulai membaca doa. Berdoa dimulai. Abata A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pada pertemuan perdana kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Pelajaran pertama yakni tentang keperwiraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah siap belajar anak-anak? Siapkan alat tulisnya dan dengarkan, simak video baik-baik. Keperwiraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghadapi permusuhan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW selain Rasul, beliau juga seorang pemimpin atau penguasa di Madinah. Awal kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah, yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Tujuan dibangunnya masjid yaitu sebagai tempat peribadatan, musyawarah, pusat pemerintahan, dan kegiatan politik. Setelah membangun masjid, beliau menjalin persaudaraan antar kaum muslimin Makkah dan kaum muslimin Madinah. Dalam bidang pemerintahan dan keamanan, Nabi mengadakan perjanjian antar Muhajirin, Ansor, dan Yahudi yang dikenal dengan Piagam Madinah pada tahun 623 Masehi atau tahun kedua Hijriah. Beberapa isi Piagam Madinah. 1. Kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agama masing-masing. 2. Apabila salah satu pihak diperangi, maka wajib membantu pihak yang diperangi. 3. Kaum muslimin dan Yahudi saling membantu dalam kewajiban dan kepentingan bersama. Dan yang keempat, Nabi Muhammad adalah pemimpin umum sekaligus pemimpin tertinggi bagi seluruh penduduk Madinah. Berjalannya waktu, kaum kafir Quraisy melanggar Piagam Madinah dan berencana menyerang kaum muslimin. Maka turunlah wahyu Allah, surah Al-Hajj ayat 39 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Artinya, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya
Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Ketika kaum kafir berencana menyerang kaum muslimin, maka umat Islam pun merencanakan siasat sebagai berikut: pengintaian, siaga perang, tugas rahasia, dan embargo ekonomi terhadap orang kafir. Perang Badar. Perang Badar merupakan perang yang pertama kali diikuti oleh Rasulullah, terjadi karena kecemburuan, iri hati, dan dendam orang kafir Quraisy dan Yahudi terhadap orang Islam. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-2 Hijriah, atau tepatnya tanggal 8 Januari 632 Masehi, di mana saat itu jumlah pasukan kaum muslimin 313 orang dengan persenjataan yang apa adanya, sedangkan jumlah pasukan kafir Quraisy saat itu 1000 orang dengan persenjataan yang sangat-sangat lengkap. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, kemenangan di perang Badar pun diraih oleh kaum muslimin. Keperwiraan Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Perang Uhud terjadi karena kekalahan orang kafir Quraisy pada saat perang Badar dan kematian Abu Jahal Utbah. Pada perang Uhud, jumlah pasukan kafir Quraisy 3.000 orang, sedangkan kaum muslimin 1.000 orang. Namun di tengah perjalanan 300 orang munafik membelot sehingga jumlah kaum muslimin tinggal 700 orang. Dinamakan perang Uhud karena perang terjadi di Bukit Uhud. Hikmah yang bisa diambil dari perang Uhud adalah kekalahan umat Islam dalam perang Uhud karena tidak mematuhi perintah Nabi Muhammad SAW. Keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Khandaq. Perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Perang Khandaq disebut juga perang Ahzab karena terdiri dari beberapa golongan, yaitu dari kaum Quraisy, Ghatfan, Bani Salim, Bani Asad, Bani Murrah, Bani Asya, dan Yahudi dari Bani Nadir. Jumlah pasukan pada saat perang Khandaq dari kaum kafir berjumlah 10.000 orang, sedangkan dari kaum muslimin berjumlah 3.000 orang. Dari segi perbandingan jumlah tentara saja sangat berbeda jauh. Atas saran sahabat Salman Al-Farisi, akhirnya Nabi Muhammad SAW memutuskan membuat parit besar untuk mengelilingi perbatasan kota Madinah. Berkat pertolongan Allah, akhirnya umat Islam meraih kemenangan yang sangat besar. Perjanjian Hudaybiyah. Setelah kemenangan kaum muslimin pada perang Khandaq, para sahabat rindu dengan tanah kelahiran, yakni kota Mekah. Nabi Muhammad SAW akhirnya memutuskan berangkat ke kota Mekah pada tahun ke-6 Hijriah atau 628 Masehi, bulan Zulqaidah. Saat bertemunya tokoh Quraisy dengan kaum muslimin di Mekah, akhirnya disetujui perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah antara lain: 1. Mereka sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. 2. Setiap orang diberi kebebasan bergabung dengan Nabi Muhammad SAW atau bergabung dengan kelompok kafir Quraisy. Siapa yang pergi bergabung dengan Nabi Muhammad tanpa alasan yang dibenarkan, ia dicegah dan dikembalikan ke walinya. Tetapi jika pengikut Muhammad bergabung dengan kelompok Quraisy, maka ia dibenarkan. 4. Pada tahun ini, Nabi Muhammad dan umat Islam harus kembali ke Madinah dan diizinkan melaksanakan ibadah haji tidak lebih dari 3 hari tanpa membawa senjata. Isi perjanjian sangat merugikan umat Islam. Meskipun demikian, ada untungnya.
Dengan kearifan Nabi Muhammad SAW dan kebesaran Islam telah menarik simpati orang-orang Quraisy, sehingga setelah perjanjian itu banyak tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam seperti Khalid bin Walid dan Amr bin As. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira pembelajaran SKI pada pagi hari ini sudah cukup. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semuanya, baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan di masa mendatang. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Pak Fajri mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.